Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Mimpi kita agar reformasi birokrasi bisa kita tegakkan. Apa visi reformasi birokrasi? Menuju pemerintahan kelas dunia. Pemerintahan kelas dunia itu adalah pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pelayanan publik yang prima. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah komitmen terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Yang telah mengangkat janji, Saudara Domu Warandoi SH MSI sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh para saksi, Saudara Dr. Hewan Max UE Sanam MSc.
Selanjutnya Saudara Profesor Insinyur Frederick Lucas Benu, MSI, PhD. Mimpi kita agar reformasi birokrasi bisa kita tegakkan. Apa visi reformasi birokrasi? Menuju pemerintahan kelas dunia. Pemerintahan kelas dunia itu adalah pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pelayanan publik yang prima, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan akhir kita sebetulnya, apapun reformasi birokrasi yang kita lakukan, suatu waktu kita akan sampai pada pemerintahan kelas dunia yang saya katakan tadi, memiliki aparatur yang profesional, punya integritas yang tinggi, terhindar dari KKN, kemudian mengutamakan pelayanan publik. Kenapa? Masyarakat itu perlu dilayani, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Karena itu, untuk bisa menuju kepada pemerintahan kelas dunia atau menegakkan reformasi birokrasi, maka tentu semua yang namanya aparatur sipil negara itu harus taat pada aturan yang mengikat ASN, taat kepada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kesanggupan pegawai negeri sipil dan P3K untuk melaksanakan yang diwajibkan oleh aturan dan menghindari atau tidak melakukan larangan yang memang dilarang. Itu yang namanya disiplin. Karena itu saya tentu akan terapkan bahwa saya ikuti Pak Gubernur punya kunjungan di mana-mana. Beliau katakan begini, Nusa Tenggara Timur ini membutuhkan aparatur sipil negara yang disiplin untuk bisa maju. Apapun target RPJMD yang Pak Gubernur sudah tetapkan dalam RPJMD periode 2018 sampai 2023, kalau tidak dibantu oleh aparatur sipil negara yang tertib, dalam arti tertib itu ada aturannya, PP 91, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, itu memang regulasi yang mengatur. Karena itu hanya pegawai dan PNS dan P3K yang disiplin yang bisa membantu Pak Gubernur dalam membangun daerah ini. Nah, tugas sekretaris daerah adalah membantu gubernur dan wakil gubernur dalam pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan penyusunan kebijakan daerah dan pelayanan administratif. Nah, saya tentu akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa sekretaris daerah itulah pembantu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu memang saya punya disiplin itu waktu saya menjadi sekretaris daerah Kabupaten Sumber Timur 4 tahun. Saya tidak pernah merasa bahwa saya kepala daerah. Saya hanya merasa saya pembantu kepala daerah. Kalau itu yang terjadi, sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nama sekretaris daerah pasti ada. Karena kehadiran seorang sekretaris daerah untuk membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Memang saya selama ini 4 tahun saya menjadi sekretaris daerah, saya lakukan itu. Ketika saya menjadi sekretaris daerah provinsi, tentu jangkauan yang beda. Bahwa kalau di kabupaten saya bicara pada level kabupaten, saya bertugas level kabupaten, di provinsi di level provinsi. Tentu ada satu tugas tambahan yang tidak pernah saya lakukan di kabupaten, yaitu sesuai dengan PP 33 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bahwa sekretaris daerah adalah sekretaris gubernur yang membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat. Karena itulah, karena wakil pemerintah pusat, maka gubernur lewat kami sekretaris daerah dan perangkat daerah provinsi melakukan pengawasan, pemantauan dan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten kota. Karena tugas adalah sebagai wakil pemerintah pusat.
Teman-teman tahu bahwa saya pasti akan melanjutkan apa yang telah dibuat oleh senior-senior saya. Pak Ben Kolomai yang cukup lama, 5 tahun senior saya. Maka disiplin yang beliau sudah terapkan, saya paling kurang pertahankan. Dan di sana sini kalau ada kurangnya, saya harus berusaha untuk mencari tahu kenapa ini kurang untuk dilakukan. Kenapa? Komitmen Pak Gub, apalagi sisa waktu setahun ini dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023, saya harus betul-betul melakukan terobosan-terobosan baik dan pembinaan aparatur, pengelolaan keuangan daerah, dan memfasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan untuk mendukung target-target kinerja yang telah ditetapkan bisa dicapai dalam waktu yang singkat, sisa 1 tahun. Nah, saya masuk ini kan RPJMD sudah ditetapkan ya 5 tahun yang lalu, 2018. Kemudian RKPD 2023 pun sudah ditetapkan. PR sekarang lah bagaimana saya memfasilitasi agar penyusunan kebijakan umum APBD dan PPS 2023 harus berada dalam nuansa yang dapat mempercepat target-target yang direncanakan oleh Pak Gubernur dalam RPJMD 2018-2023. Saya masukkan sisa setahun ini. Kita tahu bahwa September tahun depan Pak Gubernur berakhir. Nah, target-target kinerja yang beliau sudah target itu, tentu saya harus membantu dalam hal apa? Mengkoordinasikan kepada seluruh perangkat daerah. Dalam berkoordinasi, saya dibantu oleh para asisten, para kepala biro. Sekretariat daerah adalah lintas koordinasi, unsur perangkat daerah pelayanan, dan juga koordinasi. Nah, saya tentu akan memainkan peran bagaimana menggerakkan pimpinan perangkat daerah, karena mereka yang menjadi pengguna anggaran dalam melakukan kegiatan yang telah ditetapkan lewat APBD. Tugas saya adalah bagaimana menggerakkan perangkat daerah agar kegiatan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA itu dia bisa berjalan maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai ya target kinerja yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membawa hal yang baru. Kenapa? Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sekretaris daerah, regulasi itu pula yang saya sekarang duduk dan pakai, yang Pak Ben kemarin duduk sebagai sekretaris daerah senior saya. Belum ada regulasi yang berubah terkait tupoksi sekretaris daerah. Regulasi itu juga. Yang beda adalah cara main-main, cara menggerakkannya, cara mengkoordinasikan yang beda. Ya tentu beda orang, beda cara. Saya kira kita harus akui itu. Pak Ben mungkin gaya seperti apa, saya gaya begini. Untuk teman-teman ketahui, saya tidak pernah bermimpi sampai di titik ini. Saya dulu tinggal di Kupang. Saya seperti ini juga tugas saya. Seperti teman-teman ini, saya pos Kupang ini saya punya tugas dulu begini. Ya. Ketika saya 4 tahun menggeluti pekerjaan ini, saya ada lowongan untuk tes PNS, saya ikut, saya lolos. Begitu saya lolos, pulang di Wengapu. 26 tahun saya di Wengapu, tidak pernah bermimpi suatu waktu saya ada di sini. Karena itu bagi saya, ini berkat Tuhan untuk saya, pribadi dan keluarga. Karena itu saya akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada Gubernur sebagai atasan saya, dan kepada Pak Presiden yang menandatangani surat pengangkatan saya itu. Karena itu, karena saya tidak pernah bermimpi, saya akan berjalan sesuai aturan yang ada. Karena itu, disiplin yang diterapkan oleh Pak Ben, tentu saya akan pertahankan dan setia. Bagi saya disiplin itu adalah moto kami aparatur sipil negara. Sebagai lahan pengabdian, lahan hidup kami, saya kemarin beralih dari tugas seperti begini, saya milih ASN. Karena itu apa yang mengikat ASN harus saya ikuti. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin terikat di aturan ASN, ya kita akan terapkan sesuai aturan yang berlaku. Kan begitu saja. Begitu saja. Siapa yang tidak ikut kita terapkan. Apa menjadi panduan kita? Pertama, PP 53 2010 tentang disiplin ASN. Ada aturan baru, PP 94 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara. Ini menjadi panduan kita. Jadi kita harus berusaha sesuai dengan aturan, kerja sesuai aturan. Jadi ASN itu pertama harus punya loyalitas. ASN wajib loyal, apalagi saya. Yang kedua, punya dedikasi. Yang ketiga harus profesional. Dan seorang pemimpin, saya kutip pernyataan Pak Gubernur. Mohon izin saya kutip pernyataan Pak Gubernur, beliau katakan begini. Seorang pemimpin itu pertama harus ada ilmu pengetahuan, berpengetahuan lah, walaupun setengah-setengah. Yang kedua, punya hati yang tulus.
Kalau tidak punya hati yang tulus, bagaimana bisa mengabdi dan bisa loyal? Yang terakhir punya keberanian. Saya rasa bahwa 3 hal ini ya adalah ada pengetahuan, saya baca aturan, saya punya hati yang bersih, saya belum pernah ada temuan apa-apa selama saya mengabdi 26 tahun ASN. 5 tahun jadi sekretaris daerah, 5 tahun jadi asisten 1, 1 tahun asisten 2, 7 bulan menjadi asisten 3. Belum pernah ada temuan. Bagi saya, bahwa saya punya hati yang tulus. Kalau untuk keberanian, saya berani. Izin Pak, saya ke pers terkait peran media. Pers ini sebetulnya adalah teman mitra pemerintah. Dan bagi saya Pak, kontrol sosial yang dilakukan oleh pers wajar. Kita manusia ini Pak tidak sempurna Pak. Manusia ini makhluk sosial yang butuhkan orang lain. Saya tidak bisa tahu apa yang ada dalam diri saya kurang atau lebih. Sehingga ada bahasa bilang begini, selumbar di mata orang lain kau bisa lihat. Selumbar di mata sendiri kau bisa lihat. Siapa yang bisa lihat selumbar di mata kita? Teman-teman ini semua. Bagi saya kritik itu wajar. Itu wajar bagi saya. Kenapa? Kontroversial pers ini kan. Bagi saya tidak takut pers. Saya punya kawan. Tapi kawan, ya kita membaca ini berita-berita yang dibuat ini yang dikasih turun oleh teman-teman itu ilmu. Orang hanya bisa pintar kalau baca. Tidak ada orang pintar tanpa membaca. Membaca, kemudian punya pengalaman. Track record itu penting. Bagi saya, ya saya telah lalui inilah. Begitu saya akan membantu Pak Gubernur maksimal. Silakan. Izin Pak Sekda. Begini. Reformasi birokrasi ini, saya katakan tadi visi reformasi birokrasi itulah kita mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas tinggi, mampu melakukan pelayanan yang prima kepada publik. Untuk bisa mendapatkan 3 hal ini, disiplin dulu. Disiplin dulu. Aparatur sipil negara disiplin dulu. Tanpa disiplin tidak bisa kita akan mendapatkan pegawai negeri yang profesional. Disiplin. Karena itu saya akan menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah bahwa jam masuk dan keluar kantor itu wajib. Jam ya di sini saya sesuaikan kebiasaan jam 7.30, jam 16.30. Istirahat 1 jam. Kalau kami di Sumatera Timur ya beda-beda. Tentu tidak hanya kita indah menyusun jam masuk dan jam. Pimpinan perangkat daerah juga harus mampu untuk mengendalikan selama orang ada di kantor itu buat apa? Ada penilaian kinerja, ada TPP, tunjangan perbaikan penghasilan. Tunjangan perbaikan penghasilan itu ada 6 indikator. 6 indikator. Seseorang itu kita berikan bisa dapat tunjangan perbaikan penghasilan 6 indikator. Pertama beban kerjanya. Kedua prestasi kerjanya. Ketiga tempat tugas. Kondisi kerja. Kemudian kelangkaan profesi. Dan yang terakhir penilaian objektif lainnya. Ini kita kendalikan dari ini. Tetapi ada juga mengatakan begini, biar saya tidak dapat TPP, tidak apa-apa. Oh jangan, ada aturan bahwa kalau tidak datang kantor 3 hari itu teguran lisan. Secara berjenjang terus 10 hari berturut-turut dalam 1 bulan sudah bisa diberhentikan tidak dihormati. Nah, saya tidak akan mengatakan saat ini bahwa saya mengancam, tidak. Sekarang bukan zaman ancam. Saya hanya mau katakan ini loh regulasinya. Disiplin masuk dan keluar kantor. Ini loh PP 94 2021 terkait disiplin. Mari kita ikut ini. Siapa yang tidak ikut ini tentu harus kita ambil tindakan. Sebab kalau tidak, percuma ada regulasi yang mati. Demikian, oleh karena itu tadi disiplin dulu. Sebab tidak mudah mendapatkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu melakukan pelayanan publik yang berkualitas.